Oke, sahabat Mission Scientificus, kali ini kita akan bahas tentang situ gunung ya. Jadi abis riding, kebetulan trayek terakhir kita ini mampir ke situ gunung, atau orang dengarnya itu taunya itu jembatan gantung lembah purba ya, taunya ya. Nah, ini keren ya. Ini ada sedikit spoiler foto-foto dari saya. Nanti kita akan lihat lebih detailnya ya. Nah, jadi ini pintu masuk dari lembah situ gunung ya. Ini kita jalan naik terus sampai tiba ke sini ya. Dari jalan raya itu kayaknya saya hampir sejam nyampe sini ya, kurang lebih ya. Nah, masuk itu kalau nggak salah harganya sekitar Rp16.000 masuk di pintu awal ya. Nanti untuk menuju ke selanjutnya ini ada bayar lagi. Nah, ini dibagi menjadi dua kategori, yang biasa dan yang VIP ya. Itu sekitar saya bayar kalau nggak salah sekitar 100.000 ya untuk masuknya ya. Nah, kemudian tambah dengan istilahnya apa, tour guide-nya bayar 100 lagi kurang lebih. Nah, ini ada mbak-mbak di sini, ini bagian informasi yang akan ngejelas-jelasin ya, supaya nih teman-teman nggak salah dalam memilih apa yang mau di sini ya. Karena di sini banyak trayek ya, ada mau trekking, mau lihat waterfall gitu, dan itu waktunya bervariasi gitu ya. Ada trekking yang kurang lebih sekitar bolak-balik itu 6 kilo lah, itu mulai dari pagi sampai sore kalau yang gitu ya. Nah, karena kita datangnya memang udah siang sore, jadi kita milih beberapa spot-spot yang cukup ya, seperti Jembatan Gantung, Curug Sawer, Danau Situ Gunung, Keranjang Sultan, sampai mampir ke area camping ground-nya juga ya. Nah, ini jalan mau ke tempat area Flying Fox ya. Nah, ini ya. Ini kita masuk di sini. Ini di Flying Fox ini kita bayar lagi nanti ya, terpisah ya di sini ya. Flying Fox ini nanti kita nyebrang, tapi kita pakai equipment semua lengkap ya. Ada dari helmnya, kemudian ada dari pengait ya di badannya ya. Ini kuat kok ya. Dia saya tanya sih bisa sampai 130 kilo ya. Kebetulan kita berarti nggak nyampe segitu, sekitar 100 kilo aja berat kita ya. Nah, ini ya. Oh gitu. Ini dulu, Oke. Pegangan juga nggak apa-apa. Oh iya. Pegang juga nggak apa-apa. Kamu Biar aman. Senderan aja ke belakang. Senderan aja nggak apa-apa. Oh iya, sip. Makasih ya. A few moments later. Nah, setelah tadi kita naik Flying Fox, ini kita nanti akan dijemput oleh ojek ya. Ojeknya udah standby nunggu kita ya. Nah, ini nggak bisa kalau kita mau jalan kaki balik ya, karena cukup jauh ya muter jalannya ya. Saya naik ojek aja, soalnya saya hitung naik ojek ini sekitar 7 menitan ya, naik motor ya. Kecepatannya seperti inilah di layar ini. Ini sekitar 7 menit ya, jadi jangan sampai jalan kaki, memang harus naik ini ya. Nggak bisa ngirit-ngirit atau apa, kita harus beli sepaket ini memang. Nah, ini kita dianterin lagi ke tempat awalnya ya. Kita tadi sebelum dari atas ini naik, kita ke kiri ke tempat Flying Fox. Nah, nanti kita ke kanan ya. Nah, ini masuk ya. Namanya ini Pangrango Resto ya. Nah, setelah sini nanti jalannya ke kiri ya. Nah, di setelah Pangrango Resto ini kita akan masuk ke Jembatan Situ Gunung ya. Jadi Jembatan Situ Gunungnya sendiri itu ada dua nanti ya. Jembatan untuk kita berangkat, ini yang panjang, yang paling terkenal ya. Kemudian jembatan yang paling pulang ya. Sebenarnya ada 3, di tengahnya itu ada 1 lagi, tapi yang tengah itu udah nggak dipakai lagi ya, karena mungkin usianya udah lama lah ya. Jadi ini yang barunya ya, yang Jembatan Gantung Lembah Purba ya. Tuh, keren ya. Nah, ini memang bebannya ini bisa nampung, katanya sih bisa sampai 100 orang ya. Tapi pada prakteknya sih ini ya dibatasin sekitar 40 orang ya. Dan menurut saya 40 orang itu memang ya pas lah gitu ya, karena saya mungkin pas kesini nih harinya saya nyampe di sini hari sekitar hari Rebo lah ya. Ini sepi loh teman, bisa lihat di sepi, cuma 1-2 aja saya papasan.
1-2 aja jembatannya itu udah kerasa agak goyang-goyang gitu ya. Jadi semakin banyak orang semakin kerasa goyangannya ya. Memang enaknya betul, jangan datang di hari Sabtu dan Minggu. Memang betul dah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pas kalau teman-teman mau nikmatin suasana. Kayak saya ini nih, enak kan? Mau ngambil video enak, mau nikmatin semua wahana juga enak gitu ya. Wes, teman-teman bisa lihat sensasinya, wah tinggi ini ya. Ini salah satu obat untuk fobia ketinggian ya. Kita latihan dari fobia ketinggian dan gemeteran. Termasuk saya ini kurang berani sama ketinggian ya. Cuman lama-lama ya agak terbiasa juga ya. Karena kita kalau udah apa-apa ya ganti bohlam lampu gitu kan, ngecat yang tinggi gitu kan. Ya lama-lama terbiasa gitu. Tapi kita tergolong orang yang sebenarnya juga cukup buat merinding ketinggian tuh buat kita ya. Nah di sini juga kita ada istilahnya tali pengikatnya ya. Jadi kalau teman-teman bisa ada gempa, ada apa teman-teman takut, tali pengikatnya bisa digantungin di kiri ini di besi-besi kawat ini ya, untuk jaga-jaga ya. Nah untuk kayunya sendiri ini kayunya kuat ya, nggak ada saya kayunya kropos atau retak atau apa, enggak, ini kayunya kuat ya. Dan jembatannya bisa untuk dua kanan kiri, 2 orang lewat ya. Nah pada prakteknya ini jembatannya hanya untuk berangkat ke sana, tetapi pada saat kita lihat ada juga yang jalan ke sini dari sana gitu ya, menggunakan jembatan yang berangkat ini ya. Harusnya itu untuk berangkat saja, tidak untuk pulangnya. Tapi entah kenapa ada yang lewat sini juga ya. Dan itu menurut orang sih normal-normal aja gitu ya. Mantap. Ini nih di bawah kita di sebelah kiri ini ada danau ya. Danau yang tadi kita di bawah main Fly Fox ya, itu agak sisi di bawah sebelah kiri ya. Jadi menurut infonya sih jembatannya dibangun di pertengahan tahun 2017 ya. Jembatannya dibangun secara manual dengan melibatkan warga lokal dan tenaga ahli dari Bandung ya. Nah pembangunan ini katanya sih membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun 4 bulan ya, hampir 1 tahun setengah ya. Jadi memang ini nih ada di ya wilayah lah ya, wilayah Gunung Gede Pangrango ya. Jadi wajar kalau bagus ya di sini ya. Nah ini selanjutnya kita akan mampir ke tempat ini ya. Nah ini ada tempat spot foto lagi. Nanti kita lihat trayeknya untuk bisa nyampe ke sini ya. Nggak jauh kok dari tempat tadi itu kita habis selesai jembatan gantung. Nah jalan tadi diterusin kita akan ketemu ya. Ini kita akan ketemu tempat di sini teman-teman, mau sholat dulu bisa, mau ke toilet bisa, mau teman-teman mau pesan makanan ada kafe kecil, resto di situ ya. Nah nih posko ekspedisi Lembah Purba. Nih enak kalau mau pesan-pesan kopi, nyantai, pisang goreng ya. Ya teman-teman ngebayangin gak sih mereka ini ngebawa itu bekal-bekal seperti ini, mereka harus melewati jembatan yang tadi juga gitu loh. Nah jadi ya memang cukup butuh effort ya ngebawa suatu bekal ke sini nih ya. Nah nih keren ya, ini cukup instagramable ya. Ini udah kayak sangkar burung kita lihat ya ini ya. Nah dari sini teman-teman bisa lihat di bawah itu di kanan tuh itu ada area camping ground ya. Nanti kita akan jalan kaki trekking sekitar sampai sana ya. Oke. Di sini benar udaranya terasa enak ya. Jadi buat terapi pernapasan, Nah di tengah perjalanan kita ya ini bisa dibilang ada seni musik lah ya. Ini oleh warga lokal sini. Ini nggak dibayar sama teman tinggal, mereka dengan bernyanyi dan dari bantuan lah saya dari kita pengunjung lah, dari situ pencarian mereka ya. Jangan lupa support supaya mereka terus bertahan juga ya ketika kita lewat sini ya. Nah, oke. Ini setelah tadi kita berjalan, kita sampai di area camping ground ya. Di sini model-modelnya itu ada model-model glamping ya. Karena glamping itu modelnya memang lagi hits ya. Rumah-rumah minimalis dengan model-model seperti kayak tenda-tenda lah bisa dibilang ya.
penginapan minimalis dengan nuansa hutan gitu. Tuh ya, bisa dilihat ya, rumahnya rata-rata dari kayu semua di sini. Ini area terbukanya juga cukup lebar ya, jadi buat teman-teman yang ngadain acara untuk kantoran atau perusahaan, oh ini enak nih, wilayahnya luas gini ya. Oh, mantap ya. Nah, setelah dari area camping ground tadi, kita lanjut lagi ya jalan ya. Kita nanti akan ketemu daerah tempat istirahat yang lebih kayak apa ya, area rest area lah kalau di tol itu kita ngomongnya ya. Kalau di sini kita bilangnya kantin kecil lah gitu ya, di tengah perjalanan kita sebelum sampai ke air terjun ya. Nah, kebayang nggak mereka tuh ngelewatin jalan-jalan yang kita lewatin tadi untuk bisa ngedropping makanan sampai sini ya. Dan mereka juga nggak nginep, mereka ini PP tiap hari ya. Jadi buat kita tadi kan jalan kan udah lumayan gitu ya. Bayangin mereka di sini nih, dagang di sini PP tiap hari seperti itu ya. Jadi fisiknya udah yakin lah, mantap lah soal fisik mereka ya. Di sini ada jual merchandise kerajinan warga, nyampe ngopi-ngopi, pisang goreng ada di sini, atau mau teman-teman makan yang agak berat gitu kan. Nah, mereka juga misalnya ada acara gitu ya. Mereka di sini biasanya nyajiin misalnya untuk 50 porsi untuk makanan, bisa mereka support ya di sini ya. Nah, kita juga kebetulan sempat istirahat di sini sebentar ya sebelum melanjutkan ke air terjun ini ya. Wah, nih lihat nih, air terjunnya ada di depan kita ya. Tuh. Mantap ya. Ini salah satu destinasi yang harus kita capai ya. Ini suara air terjunnya gemerciknya udah kedengaran dari jauh ini ya. Ini inisiatif bagus dari pengelola. Ini dibuat kayak jembatan yang lebar lah ya, cukup ya di sini ya. Jadi seninya dapat bener ya. Tuh. Abis ini kita record pakai GoPro ya, supaya kedengeran suaranya seperti apa sih ya. Nih. Mantap ya. Teman-teman kalau dengar suara ini di sana, wah ini fresh bener ya, langsung tenang pikiran bener. Tenang, terus di sini kena anginnya yang wah kayak ada butiran-butiran air gitu halus ya gitu ya. Mantap. Nah, di bawah situ banyak yang nanti mau mandi, mau apa di sini bisa lebih tenang. Juga tempat tadi resikonya agak lumayan ya. Tahu sendiri tempat air terjun itu biasanya di bawahnya terus ke dalam ya tanahnya ya. Nah, ini kita abadikan momen sebentar. Kapan lagi kita mau mampir ke sini ya? Nah, ini salah satu saya ambil pakai drone ya. Keren ya, kita ambil pakai drone ya. Ini kita ngambil di sini sekitar jam 4 sore lah ini ya. Sekitar jam 4 sore kita nyampe sini. Kita ambil beberapa scan ya. Jadi air terjunnya di sini banyak, bukan cuma satu ya, ada beberapa di sini. Cuman kebetulan menurut informasi sih ini tempat yang utamanya yang instagramable ya di sini ya. Yang lainnya ada di beda rute ya, karena ada beberapa rute di dalam daerah situ gunung ini kan luas bisa dibilang ya. Ini ya, mantap ya. Mampir. Jangan sampai teman-teman nggak sempet ke situ gunung ini ya. Cari waktu libur, hajar jalan ke sini. Nih keren ya, mantap ya. Keren. Nah oke, selanjutnya dari air terjun tadi nggak jauh ya, itu ada namanya Keranjang Sultan ya. Nah Keranjang Sultan nih kalau teman-teman lihat di
Instagram atau di TikTok atau di sejenisnya, kayaknya penampilannya wah bener gitu ya. Kayaknya seru bener gitu, estetik. Cuma setelah kita datang, kita lihat sebenarnya Keranjang Sultan nih ya standar-standar aja gitu kalau menurut kita. Cuma kadang-kadang kan namanya kita harus nyoba ya sensasi kayak gimana sih gitu ya. Karena dari beberapa tempat yang saya kunjungi kebetulan baru di sini saya ketemu Keranjang Sultan ini konsepnya seperti ini ya. Nah, ini di sini juga ada ojek ya teman-teman. Kalau mau naik ojek sampai depan ada, ini ada tukang ojek bayar sampai depan. Tapi kebetulan kalau kita ya jalan lah gitu ya biar sehat ya. Karena kalau kita naik ojek kita akan kelewatan beberapa tempat-tempat yang memiliki momen penting ya. Jadi kita untuk menikmati sesuatu tuh jadi kurang gitu. Tapi mungkin bisa dibilang kalau buat yang punya faktor kesehatan atau mungkin buat orang tua atau mungkin kaki lagi sakit ya silakan gitu. Nah ini ada tenda kecilnya, ini ruang tunggunya ya. Jadi main ini nih teman-teman harus pagi, serius harus pagi kalau di hari Sabtu Minggu ya. Nah hari kerja aja sebenarnya cukup ramai, cuman karena kayak ada jam wah ini kalau terakhir yang masuk ya mungkin ya. Ini saya posisi udah jam 4:30 sore lah ini ya. Ya ini sisa-sisa penghabisan aja. Tapi menurut info sih di sini ngantri bener teman-teman kalau mau main ini itu bisa ngantri bisa sejam ya ngabisin ini ya. Karena teman-teman bisa lihat itu dudukan Keranjang Sultannya hanya ada 4 kursi ya. Jadi ini sampai ke sana itu panjangnya sekitar 100 meter, nanti balik lagi ya ke sini gitu. Wajarnya perempat ya dia habis waktu kita ya. Nih ya. Nih kayak gini sensasinya. Jadi kita kayak di atas sungai main pakai tali, cuma kita duduk di kursi ya. Awalnya saya juga nggak paham ini apa gitu ngeliat, tapi setelah datang lihat sendiri oh kayak gini ya. Karena kalau kita di Instagram atau di mana itu kayaknya heboh bener orang-orang, terus karena pakai efek-efek ya jadi orang lihatnya gimana gitu ya. Cuman kalau saya nggak suka pakai efek-efek, saya sukanya natural aja ya, apa adanya dan original itu saya sukanya seperti itu aja ya. Nggak suka terlalu banyak efek-efek karena nanti takutnya orang udah ngeliat Instagram kita, YouTube kita gitu pas datang kok beda gitu. Nah kan kasihan kalau kita ngeliat orang begitu kan. Nah ini ya. Terus ini kita udah nyampe bentar lagi. Singkat cuma 100 meter, nggak jauh-jauh bener ya ini ya. Oke, selanjutnya kita lewat lagi jembatan gantung yang arah pulang ya, yang warna merahnya. Ini sedikit lebih pendek ketimbang yang tadi kita berangkat ya. Dan ini pun lebarnya nggak selebar yang tadi kita berangkat ya. Dan ini bawahnya kakinya nggak, tatakannya nggak dari kayu tapi dari besi ya sebenarnya. Jadi agak lebih menegangkan sebenarnya ini ketimbang yang tadi ya. Nah, ini kita coba ambil pakai drone ya. Karena dari sini penampakannya keren bener. Kalau kita ngambil dari sini kita bisa dapat view jembatan bridge suspensionnya berikut dengan 2 gunungnya, yaitu Gunung Gede dan Pangrango sebagai backgroundnya ya. Wah keren nih, serius keren nih. Ini teman-teman harus lihat nih. Nah ini ya, kita sedang berdiri di tengah jembatannya sambil kita main drone nih ya. Nanti kita akan madepin kanan, naikin ke atas dulu. Kita cari posisi yang strategis ya. Biar kita dikelilingin, waduh, pepohonan-pepohonan yang benar-benar hutannya oke lah ini ya, fresh ya dan terjaga gitu ya. Mereka tuh entah gimana pengelolanya bisa bangun ini tapi tanpa merusak hutan gitu. Jadi benar-benar pembangunan itu rapih ya, dengan tetap menjaga kelestarian. Salut nih. Keren ya, teman-teman bisa lihat ya jembatan situ gunungnya ya di sana ya. Nah nih, ini 2 jembatan di sisi kiri, di belakangnya Gunung Gede Pangrango ya. Jadi buat teman-teman yang kesini itu jarang bener ngelihat 2 gunung kelihatan bersih seperti ini ya. Biasanya itu ketutupan biasanya itu ya. Atasnya kuncupnya itu kayak ada kabutnya atau awan tebalnya atau apalah sejenisnya lah ya. Tapi suasana hari ini benar-benar mendukung ya. Keren serius. Teman-teman harus mampir. Ini sensasinya luar biasa kesini nih. Benar-benar nambah pengalaman kita, bisa jadi referensi untuk ngajak teman-teman
atau bareng sama kantor nanti ya. Jadi kalau teman-teman cerita apa tuh situ gunung, tahu kita situ gunung gitu ya. Jadi seperti ini gitu akhirnya ya. Wah, memang patut dicoba nih, kalau ada kesempatan kita harus balik lagi ya. Kalau perlu nanti ajak keluarga, teman-teman gitu ya. Gak usah khawatir kalau nyari map ini, ketik di maps.google.com situ gunung itu udah muncul tempatnya ya. Dan jalannya ke sini pun memang dari jalan raya ke sininya itu memang jalannya ya cukup 2 mobil gitu. Nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil lah ya. Memang jalannya menanjak tapi dia landai, nggak menonjok yang parah, bener nggak, landai kok. Tergolong tempat yang masih mudah dicari ya di sini ya. Nih foto-foto kita ya. Keren nih jembatannya. Wah, gile. Mantap ya. Nggak ada duanya. Ini momen-momen kita tadi ya. Nah, ini masih ada satu tempat lagi ya. Jadi ada tempat buat nyantai. Setelah lewatan jembatan tadi, kita akan kesini nih ya. Ini istilahnya ada kayak apa ya, ada ram ya. Ram itu kayak tali-tali yang diikat-ikat di besi-besi gitu ya. Nih, teman-teman bisa nyantai di sini gitu ya. Tapi memang di sini jangan pakai sepatu, harus copot di sini naik ya. Mungkin itu dulu perjalanan trip kita kali ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Kalau mau di-share juga nggak apa-apa ya. Oke, subscribe dulu ya. Jangan lupa loncengnya bunyiin. Makasih buat teman-teman yang udah mampir. Sampai jumpa. Silahkan main-main ke channel YouTube saya. Banyak juga video-video lainnya yang menarik ya. Sekian dulu dan terima kasih ya.